Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 3, eee, kelas TT 4311. Boleh di-next, Han? Nah, di sini ada anggotanya. Yang pertama itu ada saya sendiri, saya Syafaadia Febrian dengan NIM 11011940032. Boleh dilanjut? Lanjutnya saya Muhammad Ryan Baswara dengan NIM 1101190350. Lanjut. Dengan saya Elmi Fadlir Roman Abalah dengan NIM 11011941165. Nah, selanjutnya jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sebuah sistem yang menghasilkan media transmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua atau lebih device, dalam hal ini komputer. Jaringan komputer ini dikatakan berhasil terkoneksi jika komputer dapat bertukar informasi, data, ataupun resource yang mereka miliki satu sama lain. Nah, terus ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah biasanya juga banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua ada LAN. LAN itu adalah Local Area Network. Jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, pada kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal sebagai WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, yang ketiga itu ada Campus Area Network atau CAN. CAN. Jaringan CAN ini dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima ada Wide Area Network atau WAN. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Nah, di sini ada jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Yang pertama ada broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama.
Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Field dari alamat yang berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Yang kedua, ada point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point. Tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lainnya. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara. Nah, selanjutnya topologi jaringan. Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dalam implementasi. Ada beberapa topologi jaringan yang digunakan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Nah, jenis-jenis topologi di sini ada 4. Yang pertama yaitu topologi star. Topologi star itu seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang bisa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Yang kedua ada topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio. Atau ketika performance yang dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Nah, selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Helmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai subnetting dan IP4 address. Pengertian dari subnetting sendiri adalah salah satu fungsi subnetting dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Saatnya mempertimbangkan subnetting jaringan Anda. Meskipun subnetting mengambil beberapa perencanaan dan dapat memakan waktu. Itu sepadan dengan usaha. Berikut adalah manfaat dan fungsi dari subnetting yang harus Anda pertimbangkan. Nah, jadi subnetting itu dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit-bit ini untuk menetapkan sejumlah subjaringan yang lebih kecil di jaringan asli. Jadi teknik subnetting membuat skala jaringan yang lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID dengan kelas-kelas IP address standar. Hanya 3 memungkinkan network ID yang tersedia, yaitu 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Berikut fungsi dan tujuan subnetting. Fungsi subnetting tersendiri yaitu yang pertama mengefisienkan alamat IP, mengurangi trafik jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, dan mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Dan tujuannya tersendiri adalah untuk mengefisienkan pengamatan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 kurang 10, jadi 244 alamat yang tidak terpakai.
Lalu yang kedua, menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau enggak. Lalu yang ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware yang dengan topologi fisik jaringan. Lalu yang terakhir, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Selanjutnya, IPv4 address. Alamat IP versi 4 adalah versi keempat dari protokol internet ini. Ini adalah salah satu protokol inti dari metode internet working berbasis standar di internet dan jaringan paket switch lainnya. Sebuah alamat IPv4 memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit bit angka biner. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tersebut juga disebut dengan oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Karenanya, alamat IPv4 memiliki rentang dari 0000 sampai 255, 255, 255, 255. Dengan rentang tersebut, IPv4 dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address. Jenis alamat IPv4 itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada alamat unicast. Antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah jaringan atau disebut juga dengan internet network. Unicast dapat dimanfaatkan dalam komunikasi point to point atau satu ke satu. Jika pada suatu instansi tidak terkoneksi ke internet, maka semua ruang kelas alamat pada unicast dapat digunakan. Jika terkoneksi dengan internet yang terhubung ke router, maka alamat yang digunakan adalah 2 jenis, yaitu public address dan private address. Lalu yang kedua ada alamat multicast. Alamat multicast ini alamat yang dapat digunakan untuk menyampaikan satu paket untuk banyak penerima. Jadi sebuah paket yang ditujukan ke suatu alamat multicast itu akan diteruskan oleh router ke subjaringan yang sedang berada dalam kondisi listening. Dengan cara multicast ini, jadi kita tuh akan lebih efisien untuk mengirimkan paket data. Untuk menggunakan sistem multicast, kita bisa menggunakan IPv4 kelas ini, kelas D, yaitu 244.0.0/4. Lalu yang terakhir ada alamat broadcast. Digunakan untuk menyampaikan paket data secara satu untuk semua. Jika host mengirimkan paket data dengan tujuan broadcast, maka semua host yang ada dalam segmen tersebut akan paket yang dikirim dan segera memprosesnya. Perbedaan dengan unicast dan multicast adalah IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Ada 4 jenis dalam broadcast ini, yaitu network, subnet, all subnet, direct, dan limit broadcast. Jadi pada setiap alamat tersebut, paket IP dialamatkan kepada lapisan antarmuka jaringan. Jadi sebagai contohnya, jaringan internet semua paket broadcast IP akan dikirimkan ke alamat broadcast Ethernet, yakni 0xFFF, FFF, FFF, FFF. Kelas alamat IP address. Berdasarkan kelasnya, IPv4 dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu kelas A 1/126. Jadi alamat ini digunakan dalam skala besar. Pada alamat IP kelas A mempunyai bit pertama dengan nilai 0. Panjang suatu network ID yang dimiliki alamat IP kelas 4 adalah 8 bit. Alamat IP kelas A memiliki panjang sebuah host ID adalah 24 bit. Nilai bit pertama pada alamat IP kelas A adalah 0 sampai dengan 127 rangkaian range IP pada kelas A bisa dicontohkan sebagai berikut. 1.165.2.5 sampai 126.139.0.7. Kelas A mempunyai jumlah IP sebanyak 16.777.214 IP address pada setiap bagian pada kelasnya. Lalu yang kedua ada kelas B 128 sampai dengan 191. Digunakan untuk skala besar maupun menengah.
pada alamat IP kelas B mempunyai bit pertama dengan nilai 10. Panjang suatu network yang dimiliki alamat IP kelas B adalah 16 bit. Alamat IP memiliki panjang sebuah host ID 16 bit. Nilai bit pertama pada IP kelas A adalah 128 sampai dengan 191. Rangkaian range IP pada kelas B bisa dicontohkan sebagai berikut. 128.130.3.2 sampai 191.145.5.4. Kelas A mempunyai jumlah IP sebanyak 65.535 IP address pada setiap bagian pada kelas B. Lalu selanjutnya ada kelas C 192 sampai 223. Kelas C ini termasuk jaringan ke skala kecil. Pada alamat IP kelas C mempunyai 3 bit pertama dengan nilai 110. Panjang suatu network ID yang memiliki alamat IP kelas C adalah 24 bit. Alamat IP kelas C memiliki panjang sebuah host ID 8 bit. Nilai bit pertama pada alamat IP kelas C adalah 192 sampai dengan 223. Rangkaian range IP pada kelas C bisa dicontohkan sebagai berikut. 192.168.2.15 sampai dengan 223.168.5.9. Kelas C mempunyai jumlah IP 10 IP address pada setiap bagiannya pada kelas C. Selanjutnya ada kelas D dari 224 sampai 239 multicast. Pada IP address yang memiliki tipe kelas D ini tujuan awalnya memang diperuntukkan pada multicasting. Kelas ini juga tidak lagi dilakukan pembahasan mengenai masalah net ID dan host ID-nya. Pada kelas D ini memiliki jumlah pada 4 bit pertamanya dengan nilai 1110. Jadi sudah biasa ditafsirkan jika bit pertama pada kelas D ini berkisar pada angka 224 sampai dengan 247, bit pertama yang dimiliki kelas D adalah 1110. Jadi jumlah range yang dimiliki kelas D ini dimulai dengan nilai 224 sampai dengan 247. Lalu selanjutnya ada kelas E 240 sampai 255 reservasi. Biasanya digunakan untuk eksperimen. Nah, ini berikut ada kegunaan dan contoh alamatnya. Jadi kegunaannya itu adalah protokol internet adalah protokol yang mendefinisikan dan memungkinkan antar jaringan pada lapisan internet dari Internet Protocol Suite. Intinya itu membuat internet ini menggunakan sistem pengalamatan yang logis dan melakukan routing, yang merupakan penulisan paket dari host sumber ke router berikutnya yang satu hop lebih dekat ke host tujuan yang dituju dari jaringan yang lainnya. IPv4 adalah protokol tanpa koneksi dan beroperasi pada model pengiriman upaya terbaik. Dalam hal itu, tidak menjamin pengiriman juga tidak menjamin urutan yang tepat untuk menghindari pengiriman duplikat. Aspek-aspek ini termasuk integritas data ditangani oleh protokol transportasi lapisan atas seperti Transmission Control Protocol atau juga biasa disebut TCP. Lalu ini ada contoh alamat dari IPv4. Yang pertama itu ada 172.16.254.1, lalu 172.146.80.100, 192.168.1.3, 172.16.254.1. Nah, berikut saya akan menjelaskan lagi mengenai routing, subnet mask, dan MAC. Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket perangkat yang melakukan routing adalah router. Router dikenal sebagai perangkat jaringan yang cerdas, memiliki CPU dan memori serta kemampuannya untuk menentukan jalur lewat paket serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Lalu berikut ada pengertian dari subnet mask. Subnet mask merupakan sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork. Subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil, kegiatan pemecahan ini dinamakan subnetting dan hanya bisa dilakukan terhadap IP address yang terdiri dari kelas A, B, dan C saja. Yang ketiga ada MAC. MAC adalah singkatan dari Media Access Control. MAC adalah sebuah
alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan tahu data dalam model 7 lapisan OSI yang mempresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan dan masing-masing pengenalan dimaksudkan agar unik-unik perangkat tertentu. Suatu alamat MAC terdiri dari 6 set 2 karakter, masing-masing dipisahkan oleh titik 2, 00, titik 21B, titik 244, titik 211, titik 23A, titik 2B7 adalah suatu contoh dari alamat MAC. Nah, berikut ada contoh dari tabel dari subnet jaringan atau subnet max. Nah, jadi subnet max ini mengacu kepada angka binary 32 bit yang digunakan untuk memberikan ID jaringan atau network ID dengan ID induk, yakni menunjuk letak suatu induk entah berada di jaringan setempat atau di luar jaringan. Itu contohnya. Variable line subnet max atau juga disebut VLSM. VLSM adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Tidak seperti ukuran subnetting, untuk menyederhanakan VLSM adalah dengan memecah alamat IP ke subnet beberapa tingkat dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Keuntungan menggunakan VLSM. Yang pertama, efisien menggunakan alamat IP karena alamat IP akan dialokasikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, punya beberapa site, yaitu site A, site B, site C, dan seterusnya. Dari global IP space 10.0.0/8, tadi subnet menjadi beberapa site menggunakan VLSM biasanya. Tapi tiap site mereka pasti akan membuat subnet untuk network yang berbeda. Berhasil mengurangi jumlah rute di routing table oleh berbagai jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat. Lalu yang terakhir, mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung root agregasi juga horizontal. Contoh cara menghitung VLSM. Sebuah lembaga memerlukan 5 subnet yang terdiri dari 55 host, 44 host, 20 host, 21 host, dan 60 host dengan IP network 192.168.1.0/24. Jadi itu contoh itunya. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu, yang pertama, mengurutkan jumlah kebutuhan host tiap subnet dari yang terbesar ke yang terkecil. Dalam kasus ini berarti urutan tersebut yaitu 60 host, 50 host, 55 host, dan 24 host, 21 host, dan 20 host. Pengurutan ini dilakukan dengan tujuan agar mengalokasikan IP menjadi efisien. Lalu cara selanjutnya, lihat besar kebutuhan host yang untuk subnet awal, yaitu 60 host. Perpangkatan 2 ya yang mendekati angka 60 adalah 2 atau enggak 64. Sehingga pangkat 6 tersebut menunjukkan jumlah host ID yang terdapat dalam subnet tersebut adalah 6 buah. Lalu yang selanjutnya, jadi network untuk 60 host, network address 192.168.1.0/26. Range IP-nya 192.168.1.192. Broadcast address-nya jadi 192.168.1.63. Network untuk 55 host, karena 55 host dekat dengan 64, sama dengan yang jumlah 60 host itu dengan netmax 255.255.255.192. Network address-nya 192.168.1.64/26. Range IP-nya 192.168.1.65. Strip 192.168.1.126. Broadcast address-nya 192.168.1.1.127. Network untuk 44 host.
karena 44 host dekat dengan 4 sama dengan yang 60 dengan 255.255.255.192. Network address-nya 192.168.128/26. Range IP-nya 192.168.169.168.1.168.1.190. Broadcast address-nya 192.168.1.191. Network untuk 21 host. Karena 21 host mendekati dengan 32, sehingga memiliki netmax 255.225.225.224. Network address-nya 192.168.1.192/27. Range IP 192.168.1.168.1.222. Broadcast address-nya 192.168.1.223. Network untuk 20 host, karena 20 host dekat dengan 32, jadi memiliki netmax-nya 255.255.254. Network address-nya 192.168.1.224/27. Range IP-nya 192.168.1.225. 192.168.1.254. Broadcast address-nya 192.168.1.255. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan Baswara. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya di sini, ini merupakan contoh dari tabel set ketiga. Dapat dilihat di sini ada divisinya, ada accounting, PR, public relation, marketing, technical. Di sini juga ada router gedung 1, gedung 2, dan juga web servernya. Di sini bisa dilihat ada prefixnya, network address-nya, subnet mesh, broadcast address, dan usable IP. Sekarang kita lanjut ke simulasi. Sebentar ya. Izin share screen Cisco Packet Tracer ya. Apakah sudah ada? Udah kelihatan. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan, mendemokan, dan simulasi pada Cisco Packet Tracer. Di sini dapat lihat, ini merupakan topologinya. Jadi yang pertama itu kita akan demo connectivity. Demo connectivity itu ada 3, ada ping ke masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Yang pertama kita ke ping ke masing gateway dulu. Kita buka command prompt. Di sini saya menggunakan PC0 counting ya. Saya akan ngeping ke PC2 technical. Command-nya ping, masukkan IP address PC2-nya technical 192.168.10.194. Di sini bisa dilihat paketnya send dan loss-nya pun 0%. Lanjut, yang kedua ping antar gedung. Di sini saya juga menggunakan PC0 lagi, dan saya akan ngeping ke PC4 public relation. Langkahnya sama, masuk ke desktop, masuk ke command prompt. Di command prompt-nya masukkan command ping dan masukkan IP address dari PC4 public relation 192.168.10.130. Nah, ini bisa dilihat paketnya sudah terkirim dan 0% loss.
Lalu yang ketiga, saya akan nge-ping ke web server. Saya juga akan menggunakan PC 0, masuk ke desktop, masuk ke command prompt, masukkan komannya ping dan IP address dari si web server tersebut. 192.168.10.218. Kita ulang lagi, ping 192.168.10.218. Nah, bisa lihat di sini sudah terkirim dan 0% loss. Dan untuk membuktikan kalau misalkan semua PC ini bisa menghubungi si server yang ini, kita juga bisa melalui web browser. Saya akan menggunakan PC 0 lagi. Kita buka, kita masuk ke web browser. Lalu kita masukkan URL-nya http:// masukkan IP address dari si web server tersebut 192.168.10.218. Go. Nah, ini bisa dilihat kalau seperti ini berarti tandanya berhasil. Berarti pembuktian bahwa PC tersebut bisa menghubungi server melalui web browser. Lanjut, demo yang berikutnya yaitu demo dan penjelasan MAC address pada tabel di switch. Jadi di sini kan ada 2 gedung. Dari 2 gedung itu satu gedungnya ada 4 divisi. Nah, tiap divisi itu ada switch-nya kan. Nah, di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan MAC address table di switch. Saya akan memilih switch pada divisi marketing. Di sini saya akan membuktikan apakah switch pada divisi marketing, switch 3 ini, dapat mengenali MAC address dari kedua PC di bawahnya, yaitu PC 6 dan PC 7. Sekarang kita masuk ke CLI. Kita enter dulu. Sampai komennya switch begitu itu. Lalu kita masukkan komennya itu show MAC address table. Kita ulang ya. Nah, lalu kita coba lagi di switch yang terserah yang mana. Kali ini saya akan menggunakan switch pada divisi accounting. Masuk ke CLI lagi. Enter lagi. Masukkan komennya show MAC address table. Nah, bisa dilihat di sini yang sebelumnya kan kita sudah melakukan ping kan. Nah, di sini bisa dilihat MAC address-nya ada dan ternyata switch-nya tuh mengenali PC di bawahnya. Di sini ada untuk FA2/1 dan FA0/1. Lanjut, untuk demo yang berikutnya itu demo penjelasan routing table di router. Nah, jadi pada topologi ini kita menggunakan 3 router 0, router 1, dan router 2. Di sini router 0 menghubungkan antar 2 divisi, gedung 1, dan router 1 menghubungkan antar 2 divisi juga, PR dan marketing di gedung 2, dan router 2 ini merupakan router yang penting, router yang krusial karena router 2 ini menghubungkan antara router 0 dan router 1. Di sini saya akan membuktikan bahwa routing table-nya itu ada. Kita coba di sini kan di router 0 ini kita menggunakan SE2/0 ya. Di sini SE2/0-nya itu IP-nya 192.168.10.210. Di sini saya sudah tambahkan node-nya. Untuk router 1 SE3/0 192.168.10.214. Di sini juga sudah saya tambahkan notes-nya untuk mengetahui
ini router 0 menggunakan SE mana, serial mana, router 1 menggunakan serial mana. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena waktu tadi saya melakukan ping antar gedung, itu bisa dilakukan karena ada penghubung dari router 0 ke router 1, yaitu router 2. Kita masuk ke router 0, misalnya. Kita masuk ke static. Nah, di sini bisa dilihat network address-nya itu tuh dari network address dari PC-PC-nya. Cara memasukkan network address, ini static rules-nya itu di sini masukin network address-nya, masukkan subnet mesh-nya, dan di sini untuk next hop kita masukkan serial yang dipakai, yaitu di sini 192.168.10.210. Begitupun halnya sama dengan yang router 1, kita ke static. Nah, bisa dilihat di sini untuk network address dan subnet mesh-nya juga kita memakai PC-PC yang ada di bawahnya, dan untuk next hop-nya kita memakai serial 3/0, yaitu 192.168.10.214. Udah seperti itu. Kita juga bisa menggunakan cara lain untuk mengetahui static root-nya. Jadi kita bisa membuka CLI. Kita enter dulu. Exit. Nah, di sini kita bisa mengetahui IP root-nya dengan komen show IP root. Nah, ini bisa dilihat di sini, S di sini untuk static dan C di sini untuk connect. Bisa dilihat di sini sudah terhubung ya. Begitupun juga dengan router 0. Kita masuk ke CLI. Show IP root. Bisa dilihat di sini juga sudah terhubung, connect, dan statiknya juga bisa dilihat di sini. Kurang lebihnya itu saja penjelasan dari saya dan demo Cisco paket rasternya. Berikutnya akan ditutup oleh teman saya, Syafat. Mungkin sekian dari penjelasan tugas besar jaringan komunikasi data dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.